panjangnya jengkelin. Kali ini kita mau ngobrol aja, mau general reading aja tentang Gemini. Ya kita mau lihat, saya sih sebetulnya pengen tahu gitu, kondisi jiwa Gemini itu apa gitu. Jadi mau bongkar-bongkar, kita mau bongkar-bongkar sampah ya sayangnya. Lalu kemudian nanti kita pelajari bersama, kita belajar sama-sama ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang ya. Mohon bijaksana menyikapinya ya sayang. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan makasih banget ya. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan. Kalau cuma turunan doang nanti pas nanjak miskin lagi. Oke, dan yang belum subscribe ditunggu ya. Karena dengan subscribe maka saya akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan energi kamu ya. Oke. Gemini. Ya, ini saya pakai kartu aura. Ini sebetulnya agak lebih susah menurut saya ya. Lebih susah buat ngebacanya tapi tajam gitu. Well. Oke. Gemini, ya. Gemini. Di sini ada Knight of Cups. Seven of Wands. Ada the Tower. Four of Coins atau Four of Pentacles. Dan di sini ada Nine of Cups. Oke. Untuk bottom of deck di sini ada the Wheel of Fortune ya. Kesenggol. Oke, Gemini. Ini kartunya nggak kelihatan ya. Kita naikin ya. Gemini, ada seseorang, kamu di masa lalu pernah ada seseorang yang datang kepada kamu, lalu kemudian dia menarik hatimu, kamu menyukainya, tapi ternyata orang ini, dia menghancurkan kepercayaan kamu. Dia meninggalkan kamu, dia pergi dari hidup kamu, dan itu membuat kamu terluka dan patah hati. Ya, ini di sini ada Gemini yang patah hati. Dan pada saat itu terjadi, maka kesenggol. Lalu segalanya itu kayak semuanya kayak terasa runtuh. Iya. Kayak semuanya terasa runtuh. Kebakar dan kayaknya udah kayak apa ya, nggak ngerti, perasaannya tuh bener-bener yang kacau gitu ya. Ya Gemini ya. Namun untungnya Gemini ini adalah seseorang pribadi yang kuat. Ya, dia adalah pribadi yang kuat. Dia adalah pribadi yang percaya diri sehingga berhasil mengumpulkan kekuatannya untuk berjalan gitu, untuk berjalan lagi. Ya mau nggak mau, life must go on gitu kata kamu. Ya. Lalu Gemini mencoba memfokuskan diri untuk mungkin lebih ini kayak sebuah pelarian aja ya. Sebuah pelarian, lalu Gemini memfokuskan diri untuk lebih fokus ke finansial, cari duit aja deh gitu. Cari duit aja gitu, tapi dalam hal finansial pun dalam hal finansial pun Gemini terperangkap kepada banyaknya keinginan. Jadi banyak sekali harapan, banyak sekali mimpi, dan akhirnya Gemini memasang banyak standar untuk hidupnya sendiri ya. Mau mencapai ini dan itu, dan kebetulan until today, sampai hari ini itu belum tercapai semuanya ya. So, we'll see. Di sini ada the Wheel of Fortune dalam kondisi reverse untuk bottom of deck ya. Kita mau lihat.
Well, sebetulnya kamu punya kekuatan atau kamu punya potensi, entah itu berupa skill, kemampuan, many things ya Gemini, kamu sebetulnya punya. Tapi entah kenapa kamu tidak bisa menggunakannya untuk memperbaiki kehidupan kamu. Ya. Dan ternyata setelah kamu mengalami kekecewaan dalam sebuah hubungan, it happen again. Terjadi lagi gitu ya. Kamu ketemu dengan seseorang yang baru dan dia kayak sebuah pola. Saya pernah ngomong di video-video lainnya bahwa hidup itu membentuk pola. Kalau misalnya kena sekali dan kamu mungkin tidak membereskan luka batinnya, lalu kemudian akan terjadi lagi. Itu udah satu hal yang lumrah, maksudnya ada pola di dalam semesta yang seperti itu. And then Gemini merasa, kok gue bego amat gitu. Merasa like a fool gitu ya. Ngerasa kayak, kok bisa sih gitu loh, kok bisa sih gue tuh kemarin kok mau sama orang seperti itu, mau aja aku kemarin digituin gitu. Dan akhirnya Gemini jatuhnya ke menyalahkan diri sendiri ya. Oke, di sini saya mau apa ya? Mau yang saya ini kan apa ya yang mau diobati di mananya ya? And still, ya memang still Gemini masih tetap untuk terus melanjutkan hidup lagi sama seperti kemarin-kemarin ya. Jadi mencoba mengalihkan perhatian kepada hal-hal di luar percintaan. Gemini menumpulkan hatinya ya, menumpulkan hatinya untuk ya udah, aku mending membangun sektor finansialnya dulu gitu, yang sisi finansialnya dulu yang diperbaiki and again gitu, seperti itu. Ya, Gemini sebetulnya pengen gitu bertransformasi, pengen keluar gitu dari mungkin apa ya, mungkin dari kegelapannya, maksudnya dari peristiwa-peristiwa kemarin itu kan membentuk satu hawa yang gelap gitu buat dirinya sendiri ya. Nah Gemini tuh pengen keluar dari hal ini tapi kamu nggak mampu gitu, kayak nggak ada kekuatan ya sayangnya. Oke, saya mau kasih terapi apa di sini ya? Oke. Oke, saya akan kasih terapi ini aja ya. Love yourself first. Oke, nah ini keluar kartu Ten of Cups. Well, in future, kamu ketemu kok sama seseorang. Tapi lakukan ini terlebih dahulu. Cintailah diri kamu terlebih dahulu ya. Kalau kamu sudah berhasil mencintai diri kamu sendiri, maka orang lain, kamu akan menemukan cinta sejati. Oke, caranya gimana? Mungkin kamu bingung dengan definisi cinta sejati, cinta mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan egois ya, itu beda gitu. Mencintai diri sendiri lebih kepada accept, lebih kepada penerimaan, menerima diri sendiri dengan segala kesalahan yang pernah dilakukan dan dengan segala kekurangan yang kamu miliki. Either mungkin sekarang kamu punya kekurangan apa, mungkin secara fisik punya kekurangan, atau mungkin I don't know gitu, kekurangan sumber daya. Ya, terima itu semua. Lalu kemudian di masa lalu kamu pernah mengalami atau melakukan kesalahan apa saja? Coba kayak diinventarisir, daftar gitu ya. Apa aja sih salah apa sih? Oke, saya mau ini aja dulu, kayaknya ini lebih urgent atau lebih mendasar. Well, Gemini, ntar saya mau cari kaca nih, ada kaca ya. Aduh, tapi ini kacanya udah buluk. Nanti dihina-hina. Jadi, ambil kaca ini, sorry kacanya udah buluk. Jadi ambil kaca, lalu kamu ngadep nih, wajah kamu dihadapin ke sini gitu ya. Ngadep ke kaca dan kamu tatap sosok yang ada di depan kamu itu. Kamu tatap matanya, kamu lihat ekspresinya. Kamu boleh cerita ke saya kalau kamu udah melakukan teknik ini. Kamu boleh cerita apa yang kamu lihat di situ. Apakah kamu melihat sosok di depan kamu itu sedang terluka, sedih, kemudian bingung, lagi marah, atau lagi nggak terurus gitu, yang kelihatan kucel banget, atau gimana, kelihatan lelah, many things lah, ekspresinya macam-macam, tiap orang tuh beda-beda. Nah coba dilihat, itu sosok kamu sendiri ya. Oke. Lalu sambil kamu memandang ke kaca, kamu sapa sosok yang ada di dalam kaca itu dengan nama kamu. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya nama kamu adalah Tina ya.
"Hai Tina, apa kabar?" gitu ya, diajak bercakap-cakap. Lalu, kamu melihat ekspresinya dia dan kamu katakan, "Kamu capek ya?" Atau misalnya, "Kamu marah ya Tina ya?" Pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu minta maaf. "Maafin aku ya Tina, aku sudah membebani kamu dengan berbagai macam perasaan-perasaan negatif. Aku udah membebani kamu dengan rasa benci, rasa kecewa, rasa marah. Sebutkan yang kamu rasakan ya. Ini hanya contoh aja. Sebutkan seperti itu. Maafin aku ya Tina ya, maafkan aku. Aku menerimamu." Atau kamu misalnya ada satu kekurangan yang kamu tidak suka dalam diri kamu, kamu sebutin. "Tina, aku soalnya aku nggak suka sama kamu. Aku nggak suka sama kamu karena kamu kulit hitam atau apa gitu." Ini misal contoh ya, mohon maaf teman-teman yang mungkin ini bukan sara ya, bukan apa, not a physical gitu ya, bukan. Saya juga kulitnya hitam. Oke, jadi kamu sebutkan misalnya apa yang nggak suka aku nggak suka karena kamu keriting gitu, itu sebutkan ya. "Mulai sekarang aku menerima kamu apa adanya. Maafin aku ya, maafin aku egois. Mulai sekarang aku mau menemani kamu. Aku menerima kamu apa adanya." Well, teman-teman, ini bukan satu langkah yang gila, tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya apa ya? Kita nih kan ada higher self, ada inner child. Jadi sosok kita itu memang banyak terbagi-bagi. Bahkan kita aja tuh kan jiwa, sukma, roh, kemudian fisik itu kan beda-beda gitu loh. Beda-beda. Masing-masing tuh punya kayak namanya ego state ya, ego state. Nah, ego state itu kalau misalnya salah satu dicuekin ya itu yang akan memporak-porandakan kehidupan kita. Nah, ini kita mau pulihkan dia sehingga kembali utuh. Nggak apa-apa diajak ngomong sama diri sendiri, bukan gila ya. Saya berharap teman-teman bisa ngerti sih. Saya belajar kayak gini udah lama yang bertahun-tahun ya. Dan saya melakukannya sendiri. Ya, dulu saya merasa jelek gitu. Ketika merasa jelek, saya merasa nggak layak untuk dicintai dan akibatnya apa? Ini saya cerita, waduh ini bongkar rahasia jadinya. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang-orang nggak mencintai saya gitu. Saya ditinggalin gitu sama cowok. Mereka nggak mencintai saya secara physically gitu. Dan ya, ketika saya melakukan itu lama ngebangunnya. Saya katakan bahwa kamu berharga, Syada, kamu berharga, kamu cantik gitu. Dikatakan aja gitu, katakan aku menerima kamu apa adanya. Dan mulai-mulai lama-lama itu mulai bangkit ya, mulai pulih kembali. Dan ketika pulih, maka saya akhirnya ada orang yang benar-benar tulus gitu sayang ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya, coba dilakukan dulu gitu ya. Rajinlah diajak bercakap-cakap, itu diri kamu. Kamu sama orang lain aja bercakap-cakap. Diri kamu sendiri kamu cuekin gitu ya, Gemini ya. Oke, saya rasa cukup segini dulu ya. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Kalau misalnya tidak resonate, it's okay, nggak apa-apa. Berarti memang kita belum terkoneksi hari ini ya. Kalau misalnya kamu menginginkan personal reading atau private reading, healing ataupun coaching, biasanya saya kasih amalan atau teknik ya. Silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi dan tentu saja berbayar ya sayangku ya. Namun kalau misalnya kamu berkata, "Bunda, budget saya terbatas," ya bisa nyalakan loncengnya. Karena sesekali saya akan mengadakan live free reading. Ya, jadi nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan dapat notifikasi ya sayang. Oke, that's all for today. Makasih Gemini, saya berdoa agar Gemini menemukan cahaya dan menjadi cahaya itu sendiri ya. Oke, I love you Gemini. Bye-bye. I can